Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di acara Siniar Kebahasaan, di mana kemudian Siniar Kebahasaan ini merupakan persembahan dari Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara berkolaborasi dengan Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Bersama saya Gilang Mukti Rumana, selama kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan membahas mengenai hal yang menarik terkait dengan isu-isu kebahasaan yang berkaitan dengan kondisi saat ini. Telah hadir bersama kita narasumber kita yang hari ini cukup menarik, lagi-lagi sesama duta, yang kemudian saya juga perlu perkenalkan kalau misalnya saya saat ini menjabat sebagai Ketua Ikatan Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, sekaligus sebagai Duta Bahasa di tahun 2015. Dan di sebelah saya ada Duta Genre Kalimantan Timur yang juara satunya ya, gitu ya. Bener. Juara satunya yang namanya Sekar, gitu ya. Assalamualaikum Sekar. Waalaikumsalam Kak. Gimana kabarnya Sekar? Alhamdulillah baik. Oke. Sekar kayaknya kurang pas, atau kita kan ada istilah kenal maka tak sayang gitu ya. Siap. Nah, Sekar mungkin bisa berkenalan dulu sama teman-teman bahasa atau dikenali dengan Sobat Bahasa ya. Silakan. Halo Sobat Bahasa, perkenalkan nama saya Sekar Hidayah Indah, saya biasa dipanggil Sekar. Saya lahir di Kota Bontang tanggal 27 September tahun 2001 dan saat ini saya berusia 21 tahun. Untuk saat ini saya merupakan seorang mahasiswa di salah satu universitas yang ada di Kalimantan Timur, ambil program studi hubungan internasional. Oke, menarik. Oke, sekarang kita ngobrol-ngobrol santai ya. Siap. Ya, hari ini kan sebenarnya temanya adalah literasi dan komunikasi gitu. Jadi Sobat Bahasa, kali ini kita akan berbicara mengenai bagaimana kemudian komunikasi itu menjadi sebuah hal yang penting. Dimana kemudian ini kan nanti mungkin terlihat di judulnya adalah cakap berkomunikasi lintas generasi gitu. Dimana kemudian ketika kita berhadapan dengan komunikasi, apalagi terlebih lintas generasi, perbedaan generasi yang ada atau gap antar generasi menciptakan miskomunikasi. Nah, hal ini muncul karena perbedaan generasi yang merasa bahwa generasi yang satu lebih unggul daripada generasi lainnya, padahal tidak demikian gitu. Dan kemudian ini bisa sebagai contoh kita ambil pada saat kita berbicara antara generasi yang lebih tua atau misalnya generasi baby boomer atau generasi X dengan generasi milenial dan generasi Y. Kadangkala generasi X gitu ya atau generasi baby boomer melihat bahwa generasi yang sekarang kurang sopan atau misalnya bahasanya lebih cenderung tidak beradab begitu, atau misalnya kurang dalam bertutur kata. Sementara generasi yang lebih muda gitu melihatnya bahwa generasi yang lebih tua itu sudah terlihat kuno dan ketinggalan zaman. Dan maka kemudian penting kiranya untuk kita hari ini akan membahas mengenai bagaimana sih kemudian cakap berkomunikasi, kemampuan berkomunikasi yang baik untuk menghadapi perbedaan generasi atau lintas generasi. Nah, sebelum berangkat ke situ, Sekar, hal yang mau saya tanyakan, kesibukan sehari-hari Sekar kan sebagai mahasiswa ya Sekar. Iya. Dan kemudian tadi sempat bicara soal Duta Genre juga. Nah, mungkin Sekar bisa sampaikan ke Sobat Bahasa, Duta Genre itu seperti apa sih Sekar? Oke, mungkin teman-teman di sini juga masih kurang tahu nih genre itu apa. Jadi genre itu merupakan singkatan dari generasi berencana, yang mana genre ini merupakan salah satu dari program BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mengenai perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Karena BKKBN juga melihat nih banyak sekali remaja-remaja di luaran sana yang masih kurang persiapannya untuk untuk menghadapi dunia pernikahan. Makanya BKKBN menjadikan fokus ini sehingga remaja dapat menata kehidupannya dengan baik seperti itu. Oke. Nah, namun kemudian kan di sini kan generasi apa tadi genre ya? Iya. Generasi berencana gitu. Berencana ini kan dalam artian berarti kan tidak hanya remaja kan, berarti kan sampai dewasa pun sebenarnya semua punya perencanaan gitu. Idealnya untuk remaja sebenarnya dalam perencanaan itu seperti apa sih? Biar dikatakan sebagai generasi berencana yang baik itu seperti apa sih? Oke.
Jadi kalau di genre itu sendiri kita juga ada mempelajari tentang PUPK. Jadi mengenai pendewasaan usia perkawinan, yang mana di genre ini kita memperkenalkan bahwa perencanaan itu juga penting banget nih, khususnya untuk remaja laki-laki dan remaja perempuan. Nah, untuk idealnya sendiri pernikahan itu untuk remaja perempuan adalah 21 tahun. Kemudian untuk laki-laki adalah 25 tahun. Kenapa sih udah dibatasi nih usia 21-25? Bahkan ada hashtagnya 21-25 keren gitu ya dari BKKBN-nya sendiri. Itu karena udah dilihat dari berbagai macam aspek, dari aspek kesehatan, kemudian aspek ekonomi, kemudian aspek pendidikan. Makanya bisa dibilang itu BKKBN mengurus segala sesuatu mengenai remaja itu dari semenjak di dalam kandungan sampai dia meninggal, seperti itu Kak. Oke. Tapi menarik, ketika kita ngomongin remaja berarti yang tua nggak bisa jadi genre gitu. Padahal sebenarnya kan ini kan kalau kita lihat ini berkaitan dengan kita ya tadi tema yang kita bahas gitu ya, lintas generasi gitu. Kan tidak melulu atau tidak selalu kita berbicara mengenai kehidupan itu remaja yang emang sekarang menjadi garda terdepan, tapi kan juga ada generasi-generasi yang lebih tua atau misalnya generasi yang lebih senior. Nah, dalam menyikapi perbedaan ini, itu dari Duta Genre seperti apa sih menghadapi perbedaan apa ya dari segi umur, segi usia atau misalnya kedewasaan? Karena begini, hal yang sering terjadi adalah yang sering saya pahami adalah ya umur itu tidak menentukan kedewasaan seseorang gitu. Benar. Bisa saja kan umurnya baru 25 tahun. Tapi masih berlaku seperti umur 21 misalnya, atau misalnya usia-usia SD atau SMP, bukan SD kalau misalnya itu terlalu jauh, SMP atau SMA gitu ya. Tapi sebaliknya, ada juga orang yang seseorang yang usianya sudah jauh di atas 25 tahun tapi masih menganggap dirinya muda atau ya disamaratakan sama remaja. Nah, itu bagaimana? Baik, kalau di genre itu sendiri juga kan kita ada batasannya nih Kak. Masuk di genre itu, masuk di pengurusan genrenya sendiri itu batas usianya usia 16 tahun sampai 24 tahun. Bisa dilihat juga nih, perbedaan usia 16 tahun itu biasanya masih usia SMP atau SMA. Kemudian untuk 24 tahun itu udah ada yang bekerja, udah ada yang masih kuliah juga. Nah, ini juga bisa dilihat nih Kak, generasinya juga berbeda nih antara usia 16 dengan 24 tahun. Tetapi kita bisa disatukan dalam satu forum yang sama sehingga kita juga bisa mencapai tujuan yang sama juga. Nah, kalau untuk dari saya sendiri, saya juga berpengalaman berkomunikasi dengan adik-adik yang masih SMP, kemudian yang masih SMA, dan itu juga kita butuh effort untuk berkomunikasi dengan mereka. Tetapi kembali lagi, kita harus bisa memahami diri mereka juga. Begitu juga pun sebaliknya, seperti itu. Oke, tapi gini, menghadapi sekarang gini, anggapan tadi yang ini saya meneruskan tadi ya, ini saya tadi merasa masih belum terjawab nih pertanyaannya. Maksud saya begini, ada yang usia yang sudah dewasa tapi masih kanak-kanakan, ada yang nggak kanak-kanakan juga mau dilihatnya dewasa. Nah, kalau di Duta Genre diajarin nggak sih bersikap atau misalnya bertutur kata atau misalnya berperilaku sesuai dengan usianya? Tentu itu pasti diajarin gimana, kita ini kan juga berbeda generasi ya, jadi yang mana ini juga penting untuk dipelajari bagi kita semua, seperti itu. Baik ya. Oke, menarik Sobat Bahasa. Jadi kalau misalnya tadi kita menyinggung sedikit Duta Genre gitu ya. Duta Genre ini saya sempat bingung karena yang pada saat saya cari genre itu generasi remaja. Ya padahal generasi berencana gitu ya, generasi berencana. Dan ini ya memang kita bicaranya soal remaja, tapi kemudian ini kan nanti kayak misalnya seperti Sekar sekarang kan otomatis kan akan menjadi orang yang dewasa dan nanti akhirnya punya suami dan punya anak, dan otomatis kan tidak jadi remaja terus ya. Dan pasti proses pendewasaan itu terjadi tidak hanya secara fisik tapi juga secara mental. Nah, bicara mengenai lintas generasi, kita udah mulai masuk ke intinya sekarang gitu. Kan kita ngomongin soal komunikasi lintas generasi. Kalau menurut Sekar nih, seberapa penting sih komunikasi antar generasi, atau misalnya seberapa penting peran komunikasi entah dalam kehidupan sehari-hari, entah dalam sistem profesionalisme, atau misalnya hal lain terkait dengan perbedaan antar generasi. Penting nggak? Oke, kalau dari saya sendiri tuh
itu sangat penting sih Kak, karena kita juga harus memahami tiap generasi itu mereka berkembang dari sisi ekonomi, kemudian budaya, politik itu berbeda. Jadi dengan adanya perbedaan itu membuat ketidaknyamanan dan membuat adanya konflik di dalam komunikasi dari antar lintas generasi itu. Jadi seperti yang kita ketahui juga ya Kak, tiap generasi itu mereka hidup dan berkembang di beda-beda zaman. Jadi dari sisi ekonominya, kemudian politik, budayanya itu mereka berbeda. Sehingga dengan adanya perbedaan itu ngebuat adanya konflik di dalam komunikasi antar generasi ini. Jadi makanya saya juga menilai itu sangat penting namanya pemahaman antar generasi, seperti generasi saya, kemudian generasinya kakak, karena pemikiran kita itu berbeda, pola pikirnya berbeda, jadi itu sih yang ngebuat dinilai sangat penting komunikasinya. Oke, terus kemudian ini sebelum kita berangkat lebih jauh ke depan gitu ya, saya mau tanya dulu Sekar di rumah, kalau misalnya di rumah ini kan berkaitan sama bahasa ya, pakai bahasa apa sih kalau misalnya di rumah, menggunakan bahasa apa dalam kesehariannya? Kalau saya sendiri di rumah masih pakai bahasa Indonesia sih Kak. Bahasa Indonesia. Di rumah kan ada punya adik ya? Tidak. Punya kakak? Tidak. Anak tunggal? Iya. Luar biasa ya, berarti tahta tertinggi masih di Sekar ya, dimiliki sama Sekar. Nah tapi gini Sekar, kita kan ya terlepas dari Sekar anak tunggal gitu, tapi kemudian kan ada ayah dan ibu atau orang tua Sekar begitu. Nah kadangkala kan apa yang dipikirkan oleh orang tua tadi seperti yang tadi Sekar sampaikan gitu kan, berbeda dengan apa yang kita pikirkan gitu. Nah dalam kehidupan sehari-hari ketika menghadapi miskomunikasi misalnya, atau misal komunikasi yang padahal itu biasa bagi orang tuanya Sekar, tapi kok rasanya kok nggak nyaman di Sekar. Nah itu cara menghadapinya seperti apa sih biasanya kalau Sekar? Jadi ini juga udah dibiasakan dari kecil ya Kak. Jadi saya tuh selalu dibiasakan untuk bisa mengungkapkan apa yang saya rasakan. Jadi ketika saya udah merasa saya tidak cocok mengenai apa yang diinginkan oleh orang tua saya, dan saya merasa saya punya hak untuk memilih. Jadi saya bisa mengkomunikasikan itu dengan orang tua. Tentu ketika kita berkomunikasi dengan orang tua, itu kita harus menggunakan tutur bahasa yang baik, tata cara yang sopan seperti itu. Dan saya tetap memposisikan diri saya ini seorang anak, jadi saya harus bisa sopan ketika menyampaikan aspirasi saya, menyampaikan apa yang ingin saya mau ke orang tua saya, seperti itu. Tapi menarik begini, tidak semua orang tua gitu ya, kita lihat sepakat bahwa anak itu bebas untuk bersuara gitu atau mengeluarkan pendapatnya gitu. Terlebih kan ada beberapa orang tua atau misalnya bahkan orang tua yang mungkin berpikir di zaman dulu gitu ya, kalau misalnya kita menjawab orang tua gitu ya, itu dianggap sebagai berani, membangkang begitu. Nah kalau misalnya di keluarga Sekar sendiri, apakah sedemokratis itu atau bagaimana? Alhamdulillah kalau di keluarga saya sendiri tuh mereka menerima pendapat saya sih Kak. Sama seperti kayak halnya ketika saya memilih untuk menjadi duta genre. Itu saya kalau dihitung dari saya SMP sampai sekarang kuliah, saya udah perjalanan duta genre itu 9 tahun, hampir jalan 10 tahun gitu Kak. Tapi emang waktu di awal-awal perjalanan itu saya tidak mendapat restu dari orang tua. Karena orang tua menilai saya ini tidak ada efek yang kentara, ibaratkan kayak secara materi lah, ada nggak yang kamu dapat seperti itu. Tapi saya tetap kekeh untuk mempertahankan genre itu di dalam diri saya, karena saya merasa genre itu rumah gitu, dimana saya bisa mengenal diri saya, kemudian saya bisa mengenal banyak orang, saya bisa mengembangkan potensi keterampilan yang ada di dalam diri saya, sehingga saya bisa meyakinkan orang tua dengan saya bisa menjadi seorang duta genre seperti itu. Oke, ini hal yang bisa kita ambil bersama bahwa sebenarnya orang tua atau misalnya orang-orang di sekitar kita, sekalipun orang tua kita bisa berpikir hal yang dilihatnya negatif, tapi dengan cara kita membuktikan gitu ya, itu menjadi sebuah pembuktian yang dimana omongan yang orang tua katakan itu tidak selalu benar gitu. Kadangkala orang tua itu perlu dibuktikan kan? Betul. Ya. Oke, ini berkaitan dengan tadi kita lepas dari orang tua ya, kita balik ke peran Sekar sebagai duta genre di masyarakat gitu ya.
Nah, sebenarnya peran dari Sekar sebagai duta genre terkait dengan ini kan pasti berkaitan dengan komunikasi antar generasi tadi atau generasi ya, karena kan penyuluhan dan lain sebagainya berkaitan sama itu. Bagaimana sih duta genre atau misalnya Sekar secara pribadi sebagai duta genre bersosialisasi atau setidaknya berkomunikasi dengan orang-orang yang berasal dari usia yang berbeda-beda atau misalnya dari suku bangsa yang berbeda dan lain sebagainya. Oke, Kak. Jadi sepengalaman saya ini memang saya menemui banyak sekali generasi-generasi. Jadi baik dari yang masih SD, kemudian SMP, SMA, atau bahkan yang sudah bekerja. Nah, jadi gimana sih cara saya menghadapi sebagai seorang duta genre ketika berkomunikasi dengan mereka? Yaitu saya harus bisa memposisikan diri dengan mereka. Gimana sih, misalkan nih saya juga punya orang tua. Ketika saya harus bersosialisasi, ketika saya harus di depan orang tua seperti itu. Jadi saya memposisikan diri. Gimana sih cara saya ketika berbicara dengan orang tua di rumah? Jadi ketika saya bertemu dengan orang tua di luar sana yang lainnya, jadi saya tahu dan paham cara berkomunikasi dengan orang tua seperti itu. Begitu juga ke remaja lainnya. Oke. Hal lain yang mau saya tanyakan adalah seperti ini, Sekar. Kan kalau misalnya kita lihat tadi Sekar bilang ada yang SD, ada yang SMP, SMA, kuliah, berarti kan otomatis generasinya beda-beda nih. Ada baby boomer, ada Gen X ya, generation X, ada yang seperti saya, millennials, atau kayak Sekar Gen Z gitu ya. Nah, sebenarnya untuk Sekar nih sebagai perwakilan dari generasi Z gitu ya, atau generasi yang sekarang, generasi zaman sekarang deh gitu, memandang komunikasi yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu atau misalnya orang-orang di generasi sebelumnya itu memang sesuai dengan apa yang diinginkan dengan kalangan Sekar itu, atau justru dianggap sebagai ya ketinggalan zaman? Oke. Jadi kalau saya boleh jujur sih ya, Kak, emang generasi yang lama itu juga bisa dibilang generasi kuno ya. Karena mereka selalu menginginkan apa yang mereka mau di generasi yang sekarang kayak gitu. Jadi mereka selalu bilang kamu harus gini, kamu harus gitu, karena kita di zaman dulu kayak gini kayak gitu. Jadi tentu kita juga sebagai generasi yang masih muda ini ya, Kak, yang emang berkembangnya di zaman teknologi yang sudah canggih banget. Jadi emang kita harus pintar berkomunikasi dengan mereka dan memberi pemahaman bahwa generasi kita itu berbeda dan emang perkembangan kita itu juga berbeda gitu. Tapi gini, yang saya pahami adalah kan memang setiap generasi itu punya gengsinya ya. Betul. Gitu ya, punya karakternya, punya kepribadian yang berbeda-beda gitu. Seperti saya punya karakternya tersendiri. Misalnya saya memang ketika misalnya dihadapkan dengan sebuah kondisi yang tidak menguntungkan, maka saya tidak akan menyerah gitu, atau misalnya ya mundur selangkah untuk maju 2 langkah gitu. Tapi mohon maaf gitu, ketika kita ngomongin soal generasi yang zaman sekarang gitu, ya kita kenal ada namanya istilah sobat rebahan, kemudian juga ada yang dikenal dengan remaja lansia gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dipinginnya sama generasi Z untuk kehidupan yang ideal gitu? Oke. Jadi kalau dari saya sendiri nih sebagai generasi Z, kita itu pinginnya ya menikmati apa yang sekarang kita lakukan gitu, Kak, dengan cara kita bersekolah, kemudian berorganisasi, kemudian bermain dengan teman-teman tanpa adanya aturan dari orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi emang kita pinginnya kita bisa bebas berekspresi, kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan, sehingga ini juga bisa bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita, karena semakin maju zaman nih, jadi skill kita ini juga semakin diasah gitu, Kak. Oke, apalagi sekarang udah masuk ini ya, industri 4.0 ya, industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Namun kemudian hal yang perlu saya tambahkan, Sekar, memang kalau misalnya kita lihat generasinya Sekar ini pinginnya mengeksplorasi sebebas-bebasnya gitu ya, mengeksplorasi apa yang terjadi sekarang, kemudian juga pinginnya menambah skillnya terus gitu supaya nggak ketinggalan zaman. Tapi perlu diingat, kita generasi
yang dulu gitu, atau misalnya entah itu baby boomer, generation X, atau generasi seperti millennials gitu, hadir sebagai pengingat gitu, hadir sebagai apa ya, yang mengingatkan ketika kalau misalnya terjadi hal yang sebenarnya sudah lepas dari acuannya gitu ya, atau kelewat batas begitu, kita bisa saling mengingatkan gitu. Nah, dan ini perlu komunikasi yang baik. Betul. Ya kan? Nah, oke, kita balik lagi ke ini ya, tadi Sekar sempat ngomongin tentang di balik sebelum ini ya, di balik layar tadi kita sempat ngobrol, ternyata Sekar ini sukunya Jawa dan Bugis. Iya. Nah, ini menarik Sekar. Kita ngomongin soal komunikasi lintas generasi yang kebetulan dua-duanya berbeda nih. Suku Jawa dengan kebudayaannya dan Bugis juga dengan kebudayaannya gitu. Nah, bagaimana kemudian Sekar beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda sementara harus dihadapkan berkomunikasi dengan orang-orang yang mungkin sesepuh atau misalnya yang lebih tua berdasarkan kultur yang ada gitu. Entah Jawa atau misalnya Bugis. Oke, jadi saya ini juga emang sering banget ya Kak menemui orang-orang yang masih menggunakan bahasa ini ya, bahasa asalnya, entah Jawa, entah Bugis, entah Sunda atau apapun, tapi saya ini emang masih kurang memahami apa yang mereka sampaikan. Nah, kembali lagi saya berusaha untuk memahami apa yang mereka sampaikan. Ketika mereka sudah menyampaikan sesuatu, saya tanyakan kembali menggunakan bahasa Indonesia Kak, gitu. Jadi kira-kira yang tadi Kakak bilang atau Om, Tante gitu, mohon maaf gitu ya, apa yang tadi Om Tante sampaikan yang tadi, soalnya saya kurang memahami karena memakai bahasa daerah itu, seperti itu Kak. Oke. Berarti kemudian yang bisa kita lihat bahwa sebenarnya ini kan generasi Z ini bukan generasi yang anti untuk terhadap perubahan atau terhadap generasi sebelumnya. Cuman kemudian memang harus disadari bahwa komunikasi itu jadi penting ketika kita ngobrol dengan orang yang lebih tua atau misalnya sepuh yang mungkin dengan bahasa yang berbeda, ya sebaiknya ditanyakan, jangan malu untuk bertanya, gitu. Betul banget. Ya kan, itu kadang-kadang karena gini, miskomunikasi itu muncul ketika ya baik misalnya Sekar atau misalnya teman-teman dari generasi Z itu tidak menanyakan kembali apa sih maksudnya, jadi kan salah persepsi nih. Begitu juga sebaliknya. Saya sebagai generasi milenial kadangkala kita merasa penyampaian kita ini udah sangat baik gitu. Tapi padahal kita harus memberikan pemahaman juga yang kita kasih tahu atau misalnya komunikasi antara dua pihak ini mengerti atau enggak. Karena kan percuma nih kalau misalnya kita udah ngobrol panjang lebar tapi yang baik informan atau misalnya yang dapat informasi itu sama-sama nggak dapat intinya kan. Betul banget. Nah, gitu. Oke, sekarang ngomongin soal lintas generasi ini hal yang sebenarnya endless sih. Gitu, endless dalam artian tidak termakan oleh zaman, karena nanti mungkin setelah Sekar akan muncul lagi generasi-generasi berikutnya, apalagi generasi Alpha ya. Iya, betul. Gitu. Nah, sebagai duta genre gitu. Tadi kita ngomongin soal remaja dalam artian usianya 18 sampai 24 ya, 24 dikatakan sebagai generasi remaja, generasi berencana itu tadi kan 16 sampai 24 ya, maaf. Oke. Nah, ada nggak Sekar hal-hal yang bisa disampaikan ke teman-teman atau sobat bahasa gitu ya, berkaitan dengan gimana sih bisa menghargai keberagaman, perbedaan generasi gitu, dan saling toleran terhadap orang-orang yang mungkin lebih muda di bawahnya atau lebih tua gitu, sebagai duta genre. Ini untuk adik-adiknya gitu. Oke, seperti yang sudah tadi saya bilang ya Kak, di genre itu kita macam-macam usianya, dari usia 16 hingga 24 tahun, dimana usia ini juga bisa dilihat nih perbedaan generasinya. Jadi emang kita sebagai duta genre juga perlu memahami bahwa komunikasi itu sangat penting. Jadi kita juga memberitahu mereka, memberi pemahaman bahwa ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua itu kita harus lebih sopan dan kita juga bisa memahami mereka kayak gitu. Untuk yang lebih muda?
Untuk yang lebih muda kita bisa lebih rileks aja sih Kak, karena kalau misalkan lebih muda itu mereka tidak bisa dikerasin ya, jadi kita harus bisa memposisikan diri mereka juga. Oke. Gini, kan kalau misalnya Sekar anak kuliahan ya, gitu ya. Sekar ini anak kuliahan, ibaratnya sekarang usianya berapa tahun? 21 tahun. 21 tahun gitu ya, berarti masuknya masih duta genre ya? Belum pensiun? Belum. Nggak kayak saya, udah sekitar umur ya kepala tiga lah gitu. Nah, kemudian Sekar tuh menghadapi teman-teman yang beragam nih di kampus gitu, dari culture yang berbeda, dari suku yang beda, terus kemudian agama yang berbeda, bahkan ada yang lebih tua daripada Sekar. Iya. Gitu. Nah, padahal ini kan satu generasi yang sama nih. Nah, gimana sih Sekar gitu secara pribadi menghadapi perbedaan yang ada, padahal ini sesama teman gitu? Kalau dari saya sendiri Kak, saya komunikasinya seperti biasa aja sih Kak, sehari-hari seperti apa. Jadi saya berusaha untuk menganggap mereka ini teman sebaya saya juga, tetapi tentu kita harus menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang baik, karena nggak mungkin dong kita sesama teman juga masih menggunakan bahasa yang kasar, itu juga nggak mungkin. Jadi kita harus tetap menggunakan tutur bahasa yang baik, walaupun kita tahu wah ini orang lebih tua nih dari kita, atau ternyata ini orang lebih muda daripada kita, tapi kita juga harus bisa memahami mereka. Oke, intinya kalau kita lihat hal yang penting sekarang yang jadi pembicaraan banyak pihak adalah toleransi, betul, keberagaman, dan inklusivitas gitu. Nah, ini saya mau ngomongin hal yang sedikit lebih dekat ke Sekar dan sampai sekarang pun saya pelajari, media sosial. Oke. Ya, ini menarik nih. Jadi ketika kita ngomongin soal media sosial, kan ini menjadi media sarana komunikasi yang semua gunakan, semua generasi gunakan gitu. Kalau yang saya lihat, ada generasi muda yang menggunakan media sosial secara tidak bijak, dan ya akhirnya dibawa ke kehidupan nyatanya gitu. Apalagi ini berkaitan dengan komunikasi terhadap orang yang lebih tua. Nah, menurut Sekar menghadapi hal tersebut gimana sih Sekar? Oke. Seperti yang kita ketahui juga ya Kak, teknologi ini sekarang makin canggih, di mana semua generasi ini mungkin sudah pada menggunakan gadget, bahkan seperti yang tadi Kakak bilang, anak kecil pun itu mereka sudah diperbolehkan untuk menggunakan gadget. Nah, makanya penting banget nih untuk orang tua bisa mengawasi anak-anaknya, karena pengaruh dari sosial media itu sangat besar bagi perkembangan seorang anak ya Kak. Apalagi di sosial media itu kita bisa menemukan banyak hal gitu ya. Berita-berita pun juga kita bisa dapatkan dari sosial media, makanya itu pentingnya kita bisa mengawasi anak-anak itu untuk ketika mereka bermain sosial media. Oke, perlu filterisasi ya berarti ya, betul. Filterisasi dan juga kemudian pengawasan dari orang tuanya. Nah, sementara kalau misalnya untuk generasi Sekar nih, ada saran nggak sih gimana sih cara bermedia sosial yang bijak sehingga kemudian tetap bermain media sosial gitu, komunikasinya tetap jalan gitu, tapi kemudian ketika dihadapkan di dunia nyata gitu, tetap menjaga tutur kata dan sopan terhadap orang-orang yang mungkin lebih tua gitu. Karena kan lintas generasi ini berarti ada yang lebih muda, ada yang lebih tua, tapi kan tidak semua bisa disamaratakan, hampir seperti halnya kita di media sosial. Nah, itu bagaimana? Oke Kak, jadi di sosial media itu kan kita menemui berbagai macam generasi. Bahkan kita pun juga tidak tahu ketika kita berkomunikasi dengan orang secara jauh itu kan kita nggak tahu apakah dia umurnya lebih muda atau apakah umurnya lebih tua daripada kita. Jadi tentu ketika kita berkomunikasi dalam sosial media ini kita juga harus tetap menggunakan tutur bahasa yang sopan Kak. Karena seperti yang kita tahu kan generasi sekarang tuh mereka ini masih semena-mena gitu Kak untuk berkomunikasi dengan orang. Jadi emang diperlukan tutur bahasa yang baik seperti itu. Oke. Ini hal yang dari tadi mungkin sobat bahasa sempat bingungkan gitu ya. Bahkan masih ada persepsi yang berbeda-beda ketika kita ngomongin tutur bahasa yang baik. Nah, versi Sekar, tutur bahasa yang baik itu seperti apa sih? Kalau versi saya sendiri ya, tutur bahasa yang baik itu menggunakan intonasi yang
rendah kayak gitu. Jadi ketika kita berkomunikasi, jangan sekali-sekali untuk meninggikan nada suara ketika berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Karena ya yang seperti kita tahu, orang-orang dari generasi yang lebih tua itu mereka dididiknya berkembang itu apa ya, lebih keras sih Kak kalau menurut saya. Jadi makanya ketika saya dihadapkan dengan orang tua, dengan orang yang lebih tua, jadi saya harus bisa menggunakan tutur bahasa yang sopan, yang baik seperti itu, dengan menggunakan intonasi yang rendah. Oke, tutur bahasa ya gitu ya. Berarti kan itu berkaitan dengan tutur bahasa ini berkaitan juga sama literasi kan. Betul. Ya, semakin kita memahami konten atau misalnya konteks yang baik gitu ya, kita bisa belajar bagaimana bertutur kata yang baik, intonasi, artikulasi. Ternyata itu mempengaruhi bagaimana kita kemudian berkomunikasi gitu ya. Ini menjadi tema kita hari ini, cakap berkomunikasi lintas generasi. Nah, terakhir kita sebelum kita tutup Sekar, gitu. Sekar ada closing statement atau kata-kata terakhir, bukan kata terakhir ya, maksudnya lebih kepada hal yang mau disampaikan kepada generasi muda, gitu ya, entah generasi Sekar atau misalnya generasi sebelumnya Sekar yang nantinya bakal jadi orang dewasa juga atau bahkan menjadi orang tua, supaya kedepannya lebih cakap dalam berkomunikasi, tidak hanya ke sesamanya, tapi juga ke yang lebih muda maupun yang lebih tua. Silakan sekarang. Oke, jadi pesan kesan saya yaitu kita ini sebagai generasi muda juga harus bisa memahami generasi yang di atas. Begitupun juga generasi yang di atas juga harus bisa memahami generasi muda, karena perkembangan kita baik dari ekonomi, sosial, politik, budaya itu kita berbeda. Jadi makanya dengan adanya perbedaan itu kita harus bisa lebih saling memahami ya Kak, karena sering terjadi konflik antar generasi seperti itu. Oke, ya. Baik, Sobat Bahasa, hal yang bisa saya simpulkan dari percakapan saya dan Sekar gitu, perbincangan kita tadi adalah bahwa sebenarnya miskomunikasi itu bisa diselesaikan dengan cara saling memahami antar generasi. Ya, tutur kata yang baik, kemudian juga bagaimana saling paham kondisi antara satu dengan yang lain, tidak hanya melihat secara umur, jenis kelamin dan lain sebagainya, tapi juga melihat status, posisi. Ketika kita berbicara dengan yang lebih muda, maka kita akan menyesuaikan juga dengan gaya bicaranya atau gaya bahasanya. Tapi juga sebaliknya, ketika kita berbicara dengan yang lebih tua, maka kita harus tetap sopan santun, menjaga tutur kata yang kita secara baik, tidak kasar dan tidak menyinggung. Betul. Kurang lebih begitu ya? Betul sekali. Oke. Baik, kalau begitu terima kasih Sobat Bahasa sudah menyaksikan Sinar Kebahasaan, hasil kolaborasi antara Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan Ikatan Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Saya Gilang Bukti Rukmantan pamit, mohon undur diri, terima kasih dan salam literasi.